Anda dikasih 100% lahan. RTH itu hanya minta 30%. 30% itu untuk hidup makhluk hidup yang lain. Yang nggak boleh diperkeras, nggak boleh dibangun. Itu tujuannya apa coba? Supaya pohon bisa hidup, supaya flora fauna juga bisa tumbuh kan, gitu. Bagaimanapun juga dia adalah warga kota. Dia berhak untuk hidup di kota. Flora ini kan kita ngurusin makhluk hidup ini, gitu loh. Nah, yang tidak pernah dipikirkan orang ini justru makhluk hidup lain itu. Gitu. Kalau bicara pohon, semua makhluk hidup ini bisa terima kasih, dia akan berterima kasih kepada kita. Disediakan tempat hidupnya, disediakan tempat dia tumbuh pohonnya. Gak ada satupun teknologi yang bisa menggantikan suplai oksigen alami sampai dengan sekarang. Coba, pernahkah kita terima kasih kepada alam pohon seperti ini? Coba, kalau bicara nih ya, oksigen karena gratis saja kita bicara. Gitu. Nanti pada suatu saat oksigen harus membayar, betapa berharganya pohon ini. Gitu. Karena sampai dengan sekarang terbukti tidak ada satupun teknologi yang bisa menggantikan pohon. Gitu. Pohon dengan ruang terbuka hijau taman ini kan satu-satunya yang bisa meresapkan air. Bayangin kalau semuanya diperkeras, gitu kan? Pernah nggak kita terima kasih dengan taman ini, dengan hujan yang sekarang lagi jadi? Dia masuk, kenapa coba? Karena dia masuk melalui taman, ini kan dia menyaring secara alami airnya. Dengan lapisan-lapisan itu masuk ke dalam saluran air bawah tanah, airnya yang masuk, yang akhirnya kita pompa setiap hari itu air yang sudah tersaring dari alam. Gitu. Nah, proses alam itulah yang harusnya kita hargai. Kita semua dijanjikan untuk kembali ke surga kan, Taman Firdaus, Taman Surga, Taman Nirwana untuk sebagian agama. Tapi intinya kembali ke alam, kembali ke taman. Ya, di situ yang dijanjikan apa? Air sungai yang mengalir dengan jernih, pepohonan, air sampai saking jernihnya kita bisa meminum air tadi. Gitu kan. Nah, dalam konteks kekinian kan semua pembangunan kota kan cita-citanya ke arah sana, Mas. Mana masyarakat bisa duduk santai di tepi sungai yang jernih, ya kan? Air yang kita lihat hitam tercemar, punya impian bagaimana air sungai itu bisa bersih dan bahkan diolah untuk bisa digunakan kembali. Karena kalau itu nanti tersadar, muncul seperti itu, kembali lagi ke kota yang ramah lingkungan, kota taman seperti ini, musim hujan tuh kita akan senang, karena kita punya kesempatan untuk apa? Untuk memanen air, karena kita butuh hujan untuk menyirami lebih banyak pohon sama ruang terbuka hijau kan ini sebenarnya. Berarti kan kita harus memperbanyak taman, waduk, kolam penampung air gitu kan, supaya kita punya kesediaan air yang cukup. Tidak hanya untuk tamannya sendiri, untuk makhluk hidup, tetapi pasti berkait dengan apa? Manusianya kan.
Ya, kita masih berada di daerah Kebayoran Baru dan salah satu yang kita kunjungi adalah Taman Christina Martha Tiahahu ya. Di tahun 1970-80-an, taman ini sebenarnya menjadi salah satu taman ikonnya daerah Kebayoran Baru dan juga Jakarta Selatan. Dengan ikon air mancurnya yang masih ada sisanya ini, setiap sore terutama ya, masyarakat itu sering datang ke sini untuk melihat atraksi air mancur. Tetapi tahun 90-an ini, taman ini sudah mulai kumuh ya waktu itu. Kalau kita lihat dari letaknya, Taman Christina Martha ini sebenarnya salah satu taman yang benar-benar berada di jantungnya kawasan Kebayoran Baru ya. Sayangnya sejak tahun 2000-an ke atas kita melihat dan mulai juga pemagaran lah ya, taman ini juga sudah mulai berkurang didatangi oleh warga, terus kemudian air mancurnya juga sering tidak berfungsi gitu. Bahkan kalau kita lihat dari ini airnya juga cukup keruh sehingga tidak dinyalakan pompanya. Nah, ini membuat salah satu ikon taman di Kebayoran Baru ini sudah mulai dilupakan orang. Kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana masyarakat mau sayang, ikut memelihara, ikut merawat, bahkan menghidupkan taman kalau dia sendiri tidak pernah, bahkan tidak kenal dengan taman yang ada di sekitarnya. Contoh paling mudah umpamanya, seberapa banyak warga yang ada di sekitar Taman Martha Tiahahu ini datang seminggu sekali saja. Jangan-jangan selama berbulan-bulan tidak pernah datang, hanya lewat saja gitu. Nah, ini kan menunjukkan belum adanya keterhubungan atau ketertarikan warga untuk mampir ke taman, apalagi tadi kita harapkan mulai menghidupi taman, bahkan sampai merawat. Kalau mereka mampir aja masih enggan. Nah, disinilah perlunya daya tarik tadi, tamannya direvitalisasi, ditambah fasilitas pendukung, mengajak komunitas menghidupkan taman, begitu kan. Nah, kalau ini tumbuh, maka budaya bertaman tadi akan tumbuh secara luar biasa di Jakarta. PR utamanya masyarakat adalah bagaimana membangun budaya bertaman, menghidupkan taman-taman yang sudah ada dulu ya, dengan aktivitas kegiatan bersama masyarakat, melakukan kegiatan secara berkala ataupun rutin gitu ya. Nah, kalau itu nanti tumbuh budaya bertaman, tentu ini akan mendorong pemerintah untuk memperbanyak taman lagi sebenarnya. Tetapi kalau masyarakat istilahnya belum tumbuh budaya bertaman, tidak mengoptimalkan taman ya, sulit rasanya mendorong pemerintah untuk mewujudkan RTH 30% ke depan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk menghidupkan taman-taman dan mewujudkan budaya taman mutlak diperlukan. Betul, jadi sebenarnya mudah hal yang dilakukan. Yang sebenarnya hal-hal yang selama ini dilakukan aktivitasnya di dalam bangunan atau di dalam rumah atau di dalam taruhlah clubhouse, gedung olahraga, gedung kesenian gitu kan. Kalau itu bisa dilakukan di taman, tidak ada salahnya untuk mulai ditarik di taman. Intinya, kita dorong masyarakat untuk beraktivitas di taman dengan segala macam kreativitasnya. Pemerintah mempermudah dengan fasilitas perizinan dan juga kemudahan-kemudahan fasilitas pendukung lainnya.
sekarang berada di daerah Kebayoran Baru, sebuah konsep kota taman ya yang dirancang oleh Muhammad Susilo sejak tahun 1948 dan mulai pembangunan fisiknya tahun 1949. Sebagai kota taman, kota tadi dipenuhi atau diisi dengan banyak sekali distribusi taman-taman kotanya yang ada di daerah Kebayoran Baru. Nah, data saya terakhir itu untuk Kebayoran Baru itu tercatat sekitar 25 taman kota dan taman lingkungan tingkatannya. Nah, kita berada di salah satu dari 25 taman yang ada di Kebayoran Baru ini, yaitu Taman Ayodhya. Ini salah satu bentuk ideal dari sebuah taman kota yang dapat diduplikasi atau replikasi, bahkan juga ditiru atau diterapkan di daerah-daerah lain. Ada satu yang sejak awal tidak berubah, yaitu satu pohon besar di pojok jalan ya, yang merupakan salah satu jenis pohon ficus sebenarnya ya, yang ditanam oleh Raja Thailand ya tahun 1970-an, dan itu salah satu alasan kenapa taman ini diberi nama Taman Ayodhya. Nah, Ayodhya sendiri sebenarnya bahasa Sanskerta ya, jadi pemberian dari nama dari kerajaan Thailand, dan bukti fisiknya adalah penanaman pohon ficus tadi yang ada di pojok jalan taman. Ini salah satu ciri yang masih asli dari kondisi Taman Ayodhya ini. Sisanya sih sebenarnya penambahan ya dari revitalisasi Taman Ayodhya tahun 2000-an. Kalau kita lihat juga dominasi unsur tanamannya itu lebih banyak unsur pohon. Nah, salah satu fungsi utama taman kota sebagai ruang terbuka hijau itu ada dua. Satu, dia punya fungsi utama sebagai daerah resapan air. Nah, kalau tentu kalau kita lihat ini dengan adanya kolam penampung, jelas dia punya fungsi utama sebagai daerah tangkapan air. Kedua, dia mempunyai fungsi sebagai suplai oksigen. Nah, otomatis dominasi pepohonan lebih diutamakan sebagai taman kotaknya tadi. Kalau kita perhatikan, pohon-pohon besar cukup banyak di sini. Jadi juga bisa kita rasakan ya, istilahnya suasananya cukup sejuk, teduh ya. Kalau pada waktu siang hari pun di beberapa lokasi kita lihat sangat nyaman untuk kita beraktivitas di bawahnya. Dan kita perhatikan juga dengan lokasi yang sangat strategis dengan tingkat lalu lintas yang cukup tinggi, justru keberadaan taman ini mampu meredam kebisingan, mampu menyerap polutan di sekitarnya. Dan inilah salah satu fungsi utama dari taman kota sebagai ruang terbuka hijau kota. Jadi kalau kita perhatikan, salah satu untuk memancing sebenarnya habitat satwa liar itu kan sebenarnya keanekaragaman dari berbagai macam jenis tanaman yang ada. Jadi di sini saya mencatat kurang lebih ada sekitar 10 jenis pohon yang besar ya berarti ya. Terus kemudian ada sekitar 15 jenis tanaman semak-semak dan perdu di luar pengalasnya berupa rumput ya. Jadi kalau semakin taman tadi semakin banyak ragam jenis tanamannya, ini justru akan menjadi habitat semakin banyak beragam jenis satwa liar yang datang gitu. Sehingga tidak heran tadi saya katakan lebih dari 15 jenis satwa liar hidup dalam satu taman gitu. Ini kalau kita perhatikan, Taman Ayodhya, Taman Langsat, Taman Neser, nanti ada Taman Gandaria, ada Taman Puring.
itu sebenarnya merupakan apa? Jalur ataupun koridor hijau untuk migrasi burung maupun satwa liar lain. Karena burung pasti akan mencari tempat-tempat yang ada makanannya. Nah, dia akan bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau sistemnya ini terhubung, seluruh ruang terbuka hijau kota terhubung, ada jalur hijaunya berupa jalur hijau jalan, jalur hijau tepi sungai, taman kota, hutan kota. Nah, titik-titik tadi inilah menjadi tempat persinggahan migrasi burung, termasuk juga satwa liar lainnya. Nah, ini akan ditunjang kalau semakin banyak ragam jenis pepohonan dan jenis tanaman yang ditanam di setiap taman tadi. Karena setiap jenis satwa liar kan membutuhkan makanan yang berbeda-beda. Contoh kalau kita bicara serangga, tentu serangga membutuhkan lebih banyak tanaman berbunga, gitu kan. Sementara kalau satwa liar seperti burung, kemudian juga tupai, dia mencari makanan buah sebenarnya. Nah, ini semakin banyak disediakan di dalam taman tadi, otomatis satwa liar nggak usah disuruh, mereka akan datang dengan sendiri, bahkan berkembang biak di setiap taman-taman kota. Dan ini yang tadi saya katakan, nilai ekologisnya masuk, edukasinya masuk, estetisnya juga pasti masuk. Dan jangan lupa, semakin banyak beragam taman-taman tadi, ini justru potensi menjadi tempat tujuan wisata. Kalau anak-anak biasa dibawa ke mall-mall gitu kan, justru di Sabtu Minggu anak-anak bisa dibawa orang tuanya untuk jalan-jalan dari taman ke taman gitu kan. Bisa tadi menjelaskan tentang fungsi tamannya apa, mengenal beragam macam satwa liar yang biasa hanya ditemukan di buku-buku sekolah gitu kan. Kita bisa melihat bahwa capung umpamanya, ternyata capung itu ada sekitar lebih dari 100 jenis capung. Nah, di sini kan kita bisa melihat ada berapa aja sih jenis yang ada di sini. Kupu-kupu luar biasa juga spesiesnya. Nah, itu kan hanya bisa ditemukan kalau kita berada di taman-taman kota sebenarnya. Adalah edukasi. Di sini kita bisa melihat ya, anak-anak bisa belajar tentang berbagai macam jenis tanaman. Bahkan kalau kita perhatikan ada beberapa jenis burung di sini. Dalam penelitian kami di Taman Ayodhya ini kita temukan kurang lebih ada sekitar 15 jenis satwa liar. Mulai dari yang paling mudah umpamanya seperti kupu-kupu, belalang ya, terus kemudian juga kita lihat ada sekitar 5 sampai 7 jenis burung yang ada di Ayodhya ini gitu ya. Bahkan juga kita sempat temukan ada beberapa ekor tupai di sini. Nah, ini kan contoh bagaimana ekosistem yang terbentuk ternyata menjadi tempat habitat satwa liar. Jadi secara ekologis ada, tapi edukasinya juga ada. Jadi kalau kita bayangkan bahwa anak-anak sekolah TK, SD ke sini, banyak hal yang bisa diajarkan.